Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, Mas Mbak, dan seluruh saudaraku yang baik. Selamat memasuki hari baru, seluruh saudaraku yang selalu dicintai Allah. Puji syukur, Allah tetap di samping kita, memasuki hari baru ini. Dan kita patut memuji namanya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Saudaraku, banyak orang, dan mungkin kita termasuk di dalamnya, takut dengan mengalami kegagalan. Kita tidak siap jika kita atau anak kita gagal. Entah itu gagal dalam studi, membina rumah tangga, mengelola usaha, mengembangkan karir. Bahkan ada yang mengatakan, "Mau ditaruh di mana mukaku?" Ungkapan ini muncul pada saat kegagalan terjadi. Atau ada orang yang merasa dunia seakan-akan runtuh karena mengalami kegagalan. Memang, kegagalan dianggap aib, tercela, juga memalukan. Di Jepang ada tradisi yang masih berlaku kuat. Jika seorang pejabat merasa gagal dalam menjalankan tugas, segera yang bersangkutan mengajukan mundur dari jabatannya. Malah, ada tradisi yang bernama harakiri, mengakhiri hidup dengan sebilah pisau yang ditusukkan ke tubuh. Sebab, yang bersangkutan merasa malu sekali dengan kegagalan yang diperbuatnya. Saudaraku, kegagalan memang dianggap tamparan terhadap harga diri. Bagi seseorang dari budaya tertentu, harga diri itu segala-galanya. Sehingga orang yang gagal itu sama dengan merendahkan martabatnya dan kehilangan segala-galanya. Bagaimanakah Allah menanggapi orang yang gagal? Kita melihat adanya ungkapan terbuka dan terus terang si anak hilang. Dia mengaku bahwa dirinya tidak layak. Dia telah sangat berdosa kepada Allah dan manusia. Dalam kata telah berdosa itu mempunyai makna bahwa dia sudah gagal menjadi anak yang baik, gagal memenuhi keinginan ayahnya, gagal juga memenuhi harapan yang ilahi, saudara-saudara. Dalam hal atau pekerjaan tertentu, kegagalan itu jelas tidak boleh ada. Misalkan, merancang dan meluncurkan pesawat ulang-alik ke ruang angkasa. Jelas tidak boleh gagal.
Gagal sedikit daya saja berarti resiko, karena pasti nanti ada korban yang meninggal atau celaka. Tetapi dalam perbuatan yang menyangkut iman, Allah itu teramat toleran. Pintu hati Tuhan terbuka atas ketukan orang-orang yang gagal memenuhi keinginan dan perintahnya. Gagal mengasihi, gagal menjadi murid yang setia, gagal memenuhi janji-janji yang intinya ingin menjadi murid Tuhan yang baik. Saudaraku, kita melihat dalam adegan kisah anak yang hilang itu, bagaimana reaksi sang ayah secara spontan menyambut kepulangan anaknya yang telah pergi jauh dan pulang dengan memikul beban kegagalan. Sang bapa menjamu anak yang gagal itu dengan makan enak dan dipakaikan busana yang menggambarkan derajat sosial yang terhormat. Gambaran itu menunjukkan di mata Allah yang gagal itu masih disambut. Mereka yang berbuat keliru ditunggu dengan pelukan hangat. Ya, diperlakukan istimewa, manakala sungguh-sungguh menyadari telah bersalah, mengakui sudah bertobat, dan kembali kepada Allah. Kesediaan menyambut yang gagal, itulah menunjukkan keagungan kasih Allah. Pengampunannya tidak dapat diukur oleh sebab saking dalamnya. Bersyukurlah kita juga, saudara-saudaraku. Kerap kita gagal. Kerap kita tidak memenuhi keinginannya. Sedangkan Allah terus membuka tangan dan hatinya menyambut kita lebar-lebar. Jadi, Allah kita itu begitu besar kasih-Nya. Sungguh agung sifat pengampunannya. Sebab Allah tetap bersedia membuka pintu hatinya. Sambutan Allah atas orang berdosa dan berbalik kembali. Allah tetap membuka pintu pengampunan. Dari sini ada ajakan bagi Anda dan saya, yaitu pintu hati kita pun mesti terbuka lebar-lebar untuk orang yang minta maaf kepada Anda dan saya. Ketika ada orang yang mengetuk hati kita, meminta maaf, itu juga saatnya kita membuka pintu buat mereka. Kita berdoa, Tuhan, berilah kami hati dan kata-kata yang mau menerima dan menemani mereka yang harus mengalami kegagalan. Dan kami mau memaafkan ketika ada orang yang meminta maaf pada kami, seperti Engkau mengampuni kami saat kami mengalami kegagalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.